Di kota Padang Panjang, gempa pertama berkekuatan magnitudo 6,2 membuat pasien puskesmas Gunung dievakuasi keluar gedung untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tidak jauh dari situ, pemirsa, proses belajar mengajar murid taman kanak-kanak juga terpaksa dihentikan. Murid TK dan guru keluar dari ruang kelas mencari tempat yang aman. Ya, selain itu juga pemirsa, gempa dirasakan di kantor Bupati Pasaman. Beberapa bagian bangunan retak, lantai, atap, dan juga dinding retak, bahkan serpihannya jatuh hingga ke lantai. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ari Yohanes di Pasaman, Sumatera Barat. Selamat siang Ari, apakah sudah ada data berapa bangunan yang rusak akibat gempa? Baik Mas dan pemirsa, dapat kami laporkan dari Kabupaten Pasaman. Untuk pasca gempa sendiri di Kabupaten Pasaman sendiri, untuk di pusat kota tidak ada terjadi permasalahan yang terlalu signifikan. Namun untuk Kabupaten Pasaman di Kecamatan Simpati, terjadi longsor yang diakibatkan oleh gempa yang merusakkan merata dari seluruh rumah para penduduk di Kecamatan Simpati sendiri. Untuk informasi korban belum dapat kita sampaikan karena pihak dari BPBD masih melakukan pendataan di daerah lokasi yang terjadi longsor diduga akibat gempa. Pihak BPBD Kabupaten Pasaman sendiri telah menurunkan 1 regu dengan personil 14 personil, dan pada saat ini di Mako BPBD sendiri sedang mempersiapkan 1 personil untuk menuju ke daerah Simpati dalam membantu masyarakat yang terdampak gempa sendiri, Mas. Baik, di Pasaman sendiri, Ari, wilayah mana yang paling terdampak oleh gempa? Untuk di Kabupaten Pasaman sendiri, wilayah yang terdampak gempa adalah daerah Pasaman Barat, yang mana informasi kami peroleh adanya kerusakan yang terjadi di beberapa kantor bupati Kabupaten Pasaman Barat. Baik. Lalu saat ini apakah warga sudah beraktivitas kembali normal atau masih berada di tempat yang aman, Ari? Untuk warga di Kabupaten Pasaman sendiri pada saat ini sudah beraktivitas normal kembali. Namun hanya anak sekolah yang dipulangkan oleh pihak sekolah sendiri untuk menjaga-jaga dari gempa susulan. Baik. Baik, anak sekolah berarti sudah dipulangkan. Lalu bagaimana dengan pasien yang ada di rumah sakit yang sempat keluar bangunan karena gempa? Apakah saat ini sudah kembali ke rumah sakit untuk ke ruang perawatan, Ari? Di rumah sakit sendiri yang menyelamatkan diri ke daerah titik kumpul akhirnya bencana di rumah sakit telah masuk lagi ke ruangan rawat inap, dan untuk pasien rawat jalan sendiri sudah berjalan dengan normal kembali, dan pihak rumah sakit sendiri sedang mendata apakah ada bangunan yang mengalami kerusakan. Baik, tadi ada beberapa wilayah di Sumatera Barat yang listriknya dipadamkan oleh PLN. Di Pasaman adakah listriknya yang dipadamkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Ari? Untuk daerah Pasaman sendiri pasca gempa sampai saat ini untuk listrik tidak ada yang dipadamkan oleh pihak PLN. Dan jaringan komunikasi berjalan dengan lancar di Kabupaten Pasaman sendiri. Adakah imbauan atau sosialisasi dari pihak BPBD yang berkeliling ke rumah-rumah warga untuk memastikan bahwa tidak ada korban jiwa akibat gempa, Ari? Untuk dari pihak BPBD sendiri, mereka sekarang ini sedang terfokus kepada daerah Simpati, yang mana diduga akibat gempa telah terjadinya tanah longsor. Dan untuk imbauan sendiri dari pihak BPBD hanya melaksanakan di beberapa media sosial untuk masyarakat berhati-hati atas terjadinya gempa susulan. Waspada tanah longsor ini di wilayah mana, Ari? Untuk tanah longsor yang sedang terjadi saat ini adalah di wilayah Tigo Nagari.
Baik, dari lokasi Anda di wilayah Pasaman, berapa lama menuju ke lokasi longsor? Untuk dari daerah saya sekarang ini untuk mencapai daerah longsor sekitar 1 jam perjalanan yang melewati daerah perbukitan. Sudah adakah tim dari BPBD ataupun BNPB yang menuju ke sana untuk memastikan ada korban atau tidak, Ari? Kalau untuk tim sendiri dari BPBD Kabupaten Pasaman, ada satu tim yang telah meluncur ke daerah lokasi untuk melaksanakan membantu masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya longsor daya akibat gempa. Dan pada saat sekarang di Mako BPBD Kabupaten Pasaman sedang dipersiapkan 1 regu untuk dikerahkan ke daerah titik tanah longsor sendiri. Baik, 1 regu dipersiapkan untuk menuju ke sana. Lalu, apakah warga-warga di sana, Anda sudah mendapatkan informasi bahwa warga di sana sudah dievakuasi ke tempat yang aman, Ari? Dari pihak BPBD sendiri menginfokan pada untuk warga yang berada di titik longsor sendiri sudah dievakuasi ke titik aman. Baik, untuk warga yang tinggal di tempat rawan longsor sudah dievakuasi ke tempat aman dan saat ini juga sejumlah warga sudah beraktivitas kembali seperti biasa dan untuk listrik saat ini masih tetap menyala. Terima kasih Ari Yohanes telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.